Di balik terik siang dan jalanan yang dipenuhi teriakan, bentrokan pecah tanpa ampun. Seorang pemuda pendemo terpental, diseret, ditarik, hingga ditendang aparat di tengah kerumunan yang semakin kacau. Asap, api, dan jeritan bercampur menjadi satu, membuat suasana mencekam bagaikan medan perang di jantung kota. Inilah detik-detik yang mengguncang hati siapapun yang menyaksikannya. Jika kalian merasakan ketegangan dari kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, karena setiap suara akan membuat cerita ini semakin hidup. Kerumunan massa semakin padat di tengah jalan raya yang siang itu berubah menjadi lautan manusia. Terik matahari menambah panas suasana. Keringat bercampur dengan teriakan yang menggema ke segala arah. Bendera-bendera kecil berkibar. Tulisan-tulisan protes terbaca jelas di antara tangan-tangan yang terangkat. Barisan depan dipenuhi pemuda berani yang menolak mundur walau aparat bersenjata lengkap berdiri tegak menghadang. Di sisi lain, deretan polisi berhelm hitam membentuk tembok kokoh. Perisai transparan mereka berkilat terkena sinar matahari. Garis pembatas oranye telah dilanggar oleh massa, mendorong jarak semakin dekat antara suara rakyat dengan kekuatan aparat. Sorak-sorai berubah menjadi teriakan menekan, menuntut didengarkan. Seorang pemuda bertubuh kurus dengan mata tajam menatap ke depan. Ia menggenggam poster sederhana yang sudah basah oleh keringat. Nafasnya berat, namun langkahnya tidak goyah. Ia berdiri tepat di hadapan perisai polisi, seakan menantang tembok baja itu untuk runtuh. Di belakangnya, rekan-rekan mahasiswa terus mendorong maju, menciptakan gelombang dorongan yang makin kuat. Dari pengeras suara terdengar peringatan agar massa mundur. Namun suara itu tenggelam di antara dentuman drum dan teriakan solidaritas. Beberapa botol plastik melayang ke udara, jatuh dan bergulir di kaki polisi. Ketegangan semakin nyata, seperti api yang menunggu percikan untuk menyala lebih besar. Tiba-tiba, dorongan keras terjadi dari barisan aparat. Tubuh sang pemuda yang berdiri di garis depan terpental ke belakang. Seketika massa menjerit, sebagian meraih tangannya. Sebagian lagi terhenti karena terkejut melihat tubuhnya jatuh menghantam aspal. Waktu terasa melambat. Suara ricuh terdengar seperti gema panjang yang menusuk telinga. Belum sempat ia bangun, dua tangan bersarung hitam menarik bajunya kasar. Tubuh kurus itu diseret ke tepi jalan, tergores aspal yang panas. Teriakan marah dari massa menggema, namun barisan polisi membentuk lingkaran, menutupi apa yang terjadi di dalam. Satu tendangan mendarat di tubuhnya. Lalu tarikan lain menarik paksa lengannya. Nafasnya tersengal, wajahnya berdebu, matanya menatap ke langit yang menyilaukan. Di luar lingkaran aparat, massa semakin beringas, mencoba merangsek masuk, namun dihadang tameng keras dan pukulan pentungan yang terayun cepat. Di balik kegaduhan itu, suasana berubah mencekam. Jalan raya kini bukan lagi arena demonstrasi damai, melainkan gelanggang ketegangan tanpa batas. Setiap detik terasa panjang, setiap gerakan bisa memicu ledakan baru. Tubuh sang pemuda yang masih ditarik dan ditendang menjadi simbol nyata bahwa hari itu tak akan pernah terlupakan. Suasana semakin tidak terkendali ketika barisan massa melihat rekannya diperlakukan kasar. Dari celah perisai, samar terlihat tubuh itu masih berusaha meronta, namun tak berdaya di bawah cengkeraman aparat. Jeritan dari kerumunan terdengar memecah udara, sebagian memanggil namanya, sebagian lagi mencoba menekan barisan polisi dengan dorongan paksa. Tameng-tameng tebal berbenturan dengan tubuh-tubuh mahasiswa yang maju tanpa takut. Dentuman keras terdengar setiap kali kayu, botol, dan batu kecil mengenai plastik keras yang berbaris rapat. Getaran itu membuat suara perlawanan semakin memekakan telinga. Barisan depan aparat tetap kokoh. Namun wajah mereka di balik visor terlihat tegang. Di tengah kekacauan, seorang mahasiswa lain berhasil menyelinap mendekat. Ia meraih tangan rekannya yang diseret. Namun hanya sebentar. Satu ayunan pentungan mendarat di lengannya, membuat genggamannya terlepas. Tubuhnya terhuyung ke belakang, jatuh menabrak dua orang lain yang langsung menahannya agar tidak terinjak. Teriakan solidaritas menggema lebih keras, bagaikan gelombang yang berulang-ulang menghantam tebing kokoh. Massa semakin marah, melawan rasa takut dengan keberanian nekat. Spanduk besar diangkat tinggi, dijadikan tameng darurat,
menahan pukulan yang datang dari atas kepala. Semangat itu terus membara walau luka mulai terlihat di wajah dan tangan mereka. Di dalam lingkaran aparat, sang pemuda yang diseret masih menerima tendangan bertubi-tubi. Nafasnya tersengal, mulutnya berdarah, namun matanya tetap terbuka. Pandangannya kosong menatap kerumunan yang berteriak di luar, seolah masih berusaha menyerap setiap suara yang memanggil namanya. Tubuhnya kini nyaris tak berdaya, tapi semangatnya belum padam. Salah satu polisi menarik rah bajunya dan mencoba mengangkatnya. Namun tubuh kurus itu terkulai. Seketika dua aparat lain turun tangan, mengikat tangannya ke belakang dengan kasar. Adegan itu membuat massa makin kehilangan kendali. Batu-batu mulai berterbangan lebih banyak, menghantam perisai dan helm, menghasilkan bunyi dentuman yang tak henti. Asap mulai muncul dari arah belakang massa. Entah dari ban yang terbakar atau lemparan suar, sulit diketahui. Udara panas bercampur bau menyengat, membuat sebagian orang terbatuk keras. Namun tak seorang pun mundur. Justru mereka maju lebih rapat, saling menggenggam tangan agar tidak tercerai-berai. Ketegangan kian menanjak. Jalan raya berubah jadi medan yang dipenuhi teriakan, dentuman, dan asap yang makin pekat. Di balik tameng, wajah-wajah tegang polisi terlihat jelas. Di barisan massa, mata-mata merah karena gas dan amarah bersinar tajam. Dan di tengah semua itu, sang pemuda yang diseret menjadi pusat perhatian, seolah nasibnya akan menentukan kemana arah pertempuran jalanan itu akan berlanjut. Asap hitam semakin menebal, menutupi langit yang sejak tadi terik menyengat. Api dari ban yang terbakar menjalar cepat, menjilat udara dan menambah kepanikan. Massa yang berada di barisan belakang mendorong maju, menciptakan tekanan besar pada barisan depan yang sudah rapat dengan polisi. Dorongan itu membuat tubuh-tubuh saling bertumbukan. Teriakan kesakitan bercampur dengan suara komando yang nyaring. Di tengah kepadatan, seseorang melemparkan botol berisi cairan menyala. Api berkobar seketika, menimbulkan ledakan kecil yang memekakan telinga. Aparat terkejut, barisan mereka terpecah sesaat untuk menghindar. Kesempatan itu dipakai massa untuk merangsek, membuat jarak semakin dekat hingga hampir berhadapan langsung. Benturan pun tak terelakkan. Tameng dan tubuh saling menghantam dengan kekuatan penuh. Sang pemuda yang masih dalam genggaman aparat merintih lirih. Tubuhnya kotor penuh debu. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia setengah sadar, namun telinganya masih menangkap riuh suara solidaritas. Dari balik perisai, ia mendengar namanya dipanggil berkali-kali, seakan menjadi mantra yang membuat matanya tetap terbuka. Seorang polisi berteriak memberi komando. Tiba-tiba, deretan aparat mendorong maju secara bersamaan, membuat massa terjengkang ke belakang. Spanduk besar yang dijadikan pelindung robek terkena sabetan pentungan. Suara jeritan pecah di udara ketika beberapa mahasiswa terinjak di bawah desakan. Namun, yang lain tetap maju, menolak tunduk meski tubuh mereka dilukai. Di sisi lain, beberapa orang berusaha menolong yang jatuh, menarik mereka ke tepi agar tidak tertindih. Tangan-tangan berlumuran darah, wajah-wajah basah oleh air mata bercampur keringat. Namun tak ada yang memilih mundur. Semua mata terpaku pada satu titik, ke arah aparat yang masih menyeret rekannya tanpa belas kasihan. Ledakan petasan rakitan terdengar lagi, membuat langit dipenuhi asap putih yang menyengat. Aparat menurunkan masker gas, sementara massa semakin sulit bernapas. Batu keras terdengar di mana-mana, namun teriakan perlawanan tetap tak berhenti. Setiap teriakan justru terdengar semakin lantang, seolah amarah telah menelan rasa takut. Sang pemuda kini hanya bisa pasrah. Kedua tangannya terikat, tubuhnya lemas. Namun matanya terus menatap kerumunan yang belum berhenti melawan. Dari wajahnya yang penuh luka, terselip senyum tipis, seakan ia percaya bahwa ia tidak sendirian. Teriakan solidaritas yang bergema menjadi penguat terakhir yang menahannya untuk tetap sadar. Jalan raya berubah menjadi lautan api, asap, dan jeritan. Gelombang manusia terus berdesakan, aparat semakin brutal, dan di tengah semua itu, nasib sang pemuda tergantung pada perlawanan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Setiap detik terasa menegangkan,
Seakan bentrokan ini baru saja dimulai dan akan mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Langit yang tadinya cerah kini gelap tertutup asap. Jalanan berubah menjadi arena penuh api dan kepanikan. Suara sirene meraung dari kejauhan, menambah suasana mencekam. Aparat semakin rapat membentuk barisan, menurunkan peralatan tambahan, dan mulai menyebar ke sisi kiri serta kanan untuk mengepung massa. Massa di barisan depan makin terdesak. Namun mereka terus melawan. Batu dan botol berseliweran di udara, menghantam perisai dan helm polisi. Suara pecahan kaca dari botol yang jatuh ke aspal membuat detak jantung semakin cepat. Setiap benturan menciptakan gema yang menembus telinga, membuat suasana bagaikan perang jalanan di tengah kota. Di dalam lingkaran aparat, sang pemuda yang masih diseret kini dipaksa berdiri. Kakinya gemetar, darah menetes dari mulutnya. Namun matanya tetap mencari kerumunan di luar. Ia berusaha membuka suara, tapi hanya rintihan lirih yang keluar. Tangannya masih terikat, tubuhnya nyaris roboh, tapi semangatnya belum sepenuhnya padam. Beberapa mahasiswa mencoba menerobos untuk menolongnya. Mereka berlari dengan spanduk besar sebagai pelindung, namun dihantam mundur dengan tameng keras dan pukulan pentungan. Salah satu dari mereka jatuh tersungkur, kepalanya berdarah, membuat teriakan marah menggema semakin keras. Suasana semakin liar, sulit dikendalikan. Gas air mata mulai ditembakkan. Butir-butir silinder kecil memantul di aspal, menyemburkan asap putih yang menyengat. Massa berlarian menutup wajah dengan kain basah, namun tetap berusaha bertahan. Mata mereka perih, air mata mengalir deras, tapi langkah mereka tidak berhenti. Teriakan melawan tetap bergema walau suara mulai serak. Di balik asap tebal, bayangan polisi tampak seperti raksasa berperisai. Mereka maju perlahan, menekan massa ke belakang. Tubuh-tubuh mahasiswa mulai terpisah. Barisan mereka kacau karena pandangan yang tertutup kabut putih. Namun, dari dalam kekacauan itu, terdengar satu suara yang terus meneriakkan nama sang pemuda, menembus hiruk-pikuk seakan memanggilnya pulang. Sang pemuda mendengar samar suara itu. Matanya yang setengah tertutup kembali terbuka. Tubuhnya yang hampir roboh kembali mencoba berdiri tegak. Ia menatap ke arah kerumunan, seakan mencari wajah yang memanggilnya. Dalam sekejap, seolah ada tenaga baru yang muncul dari dalam dirinya, membuat ia meronta keras meski tangannya terikat. Aparat yang menjaganya kaget dengan perlawanan mendadak itu. Mereka menekan lebih keras, menarik paksa tubuhnya agar tidak kabur. Massa yang melihat adegan itu makin beringas, berteriak histeris, dan mendorong maju tanpa peduli pentungan yang berayun. Detik itu, jalanan berubah total menjadi gelombang manusia yang tak lagi mengenal takut, sementara tubuh sang pemuda menjadi pusat kobaran api perlawanan. Benturan semakin keras ketika massa yang tersisa maju dengan dorongan terakhir mereka. Tameng dan pentungan tak lagi mampu membendung lautan manusia yang sudah terbakar amarah. Teriakan, jeritan, dan dentuman menyatu menjadi satu suara besar yang menggetarkan udara. Jalanan bergetar oleh langkah 1000 kaki yang menolak mundur meski tubuh mereka penuh luka. Asap gas air mata bercampur dengan asap ban yang terbakar, menciptakan kabut pekat yang menelan pandangan. Di balik kabut itu, sorot mata massa masih menyala. Mereka saling menggandeng, saling menguatkan, agar tak tercerai-berai. Tubuh-tubuh yang roboh diangkat, yang terluka dipapah, dan yang terjebak di barisan depan ditarik agar tak terinjak. Semua dilakukan dalam keadaan kacau, tapi dengan semangat yang sama. Di tengah lingkaran aparat, sang pemuda masih direnggut kasar. Tubuhnya penuh darah dan luka, namun tatapannya tetap menembus asap. Ia meronta meski tenaga tinggal sisa. Suaranya serak tak terdengar, namun bibirnya terus bergerak menyebut nama-nama rekannya. Tubuh itu menjadi simbol yang tak lagi bisa dihapus dari ingatan massa. Massa maju serempak, membuat barisan polisi kocar-kacir untuk pertama kalinya. Dorongan begitu kuat hingga tameng-tameng terangkat tinggi, beberapa aparat jatuh tersungkur. Saat itu juga, puluhan tangan dari kerumunan berhasil menyambar tubuh sang pemuda, menariknya ke arah mereka dengan tenaga penuh, melawan tarikan aparat yang masih menggenggamnya. Tubuh pemuda itu tercabik di antara dua kekuatan. Baju lusuhnya robek,
Kulitnya tergores, namun genggaman rekan-rekannya tak dilepas. Mereka berteriak keras, mengerahkan seluruh tenaga, hingga akhirnya tubuh itu berhasil terlepas dari tangan aparat. Dalam hitungan detik, ia terangkat di atas kerumunan, dijaga dan dibawa menjauh dari lingkaran polisi. Aparat berusaha kembali maju, namun massa sudah membentuk barikade hidup yang lebih kuat. Spanduk besar terbentang lebar, melindungi sang pemuda yang kini berada di tengah-tengah mereka. Sorakan membahana, suara solidaritas menggema, menenggelamkan dentuman pentungan dan letusan gas air mata. Jalanan penuh asap itu bergemuruh oleh semangat yang tak mampu dipatahkan. Sang pemuda, meski hampir pingsan, membuka matanya sekali lagi. Di sekelilingnya, wajah-wajah penuh luka menatapnya dengan tekad membara. Nafasnya tersengal. Darah masih menetes, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu tubuhnya sudah hancur, namun suara perjuangan di sekelilingnya lebih keras daripada rasa sakit yang ia derita. Gelombang manusia itu terus bergerak, melindungi satu sama lain di bawah langit yang kini diselimuti asap. Jalanan yang panas telah menjadi saksi bagaimana luka, darah, dan amarah berpadu menjadi kekuatan. Dan di tengah kepungan itu, pemuda yang semula diseret, ditarik, dan ditendang kini terbawa gelombang besar yang tidak lagi mengenal takut. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga darinya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian senang dengan narasinya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar bisa terus mengikuti kisah-kisah menarik berikutnya.